Mari kita langsung mulai aja investigasi hari ini. Kita bakal mengaudit secara objektif misteri-misteri internet yang lagi viral, pakai lensa biologi forensik, neuroscience, dan biologi evolusi yang super ketat. Jujur aja, kita sering banget kan ngelihat klaim sensasional seliweran di timeline, mulai dari teknologi pengontrol pikiran sampai, alien di bawah tanah. Nah, fokus kita di Explainer ini adalah mengaudit nalar dari sesat pikir teori konspirasi tadi. Kita bakal bedah mana yang fiksi dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam biologi manusia kita yang luar biasa ini. Sekarang saya mau nanya deh, kalau kalian dihadapkan pada klaim-klaim liar macam itu, apa yang bakal terjadi kalau kita singkirkan dulu nih kepanikan internetnya dan murni cuma ngelihat data ilmiahnya? Soalnya gampang banget buat otak kita tuh langsung lompat ke kesimpulan paling dramatis, konspirasi global lah, invasi alien lah, apalagi kalau kita nggak paham mekanisme biologi di belakangnya. Padahal ya, sains itu seringkali jauh lebih mengejutkan dan mind-blowing dibandingkan fiksi manapun. Ini dia agenda cepat kita hari ini. Pertama, kita bahas cara mengaudit teori konspirasi. Terus masuk ke kasus Amy Estrich soal nyeri dan otak. Ketiga, biologi di balik Havana Syndrome. Keempat, mitos bawah tanah dan realitas evolusi. Dan pastinya ditutup dengan kesimpulan, fakta versus fiksi. Sip, kita masuk ke bagian pertama, mengaudit teori konspirasi, fenomena 11 ilmuwan hilang. Coba bayangin, skala dari klaim viral ini benar-benar masif. 11 ilmuwan top dikabarkan hilang atau tewas yang otomatis langsung memicu kepanikan luar biasa soal adanya operasi spionase atau sindikat rahasia yang sengaja membungkam teknologi tingkat tinggi. Wah, terdengar kayak plot film banget kan? Tapi daripada kita ikut-ikutan hanyut dalam narasi liar ini, kita harus bedah secara objektif. Dan kasus yang paling bikin heboh dari semua daftar ini adalah kasus nomor 11. Kita masuk ke bagian 2, kasus Amy Estrich, nyeri dan otak. Kita tinjau dari kacamata neuroscience dan biologi forensik. Nah, ini audit spesifik pertama kita. Fisikawan plasma Amy Estrich. Kasus kematiannya ini benar-benar disensasionalisasi habis-habisan di internet. Muncul klaim yang bilang dia tuh jadi target senjata gelombang mikro tak kasat mata. Dan memang, dia sendiri sempat melaporkan ngerasa jadi target. Tapi tunggu dulu. Untuk paham apa yang sebenarnya dia alami, kita wajib ngelihat realitas medisnya. Ketika seseorang merasakan sakit luar biasa secara konstan tapi nggak ada luka fisik, internet langsung teriak senjata. Padahal dunia medis punya penjelasan yang jauh lebih tragis, tapi sangat-sangat nyata. Kuncinya di sini adalah kondisi yang namanya Central Pain Syndrome atau sindrom nyeri sentral. Ini tuh realitas biologis yang menghancurkan banget, di mana sistem saraf pusat itu ibaratnya korslet. Otak memperkuat sinyal rasa sakit secara ekstrim. Jadi ada penderitaan luar biasa yang nggak bisa dihindari, meskipun nggak ada kerusakan jaringan di bagian luar tubuh. Bayangin gini deh, alarm kebakaran di rumah kalian bunyi terus-terusan, super kenceng memekakan telinga, padahal sama sekali nggak ada api. Nah, persis kayak gitulah yang terjadi di dalam saraf pasien. Dan ini luar biasa nunjukin bagaimana nyeri kronis itu secara harfiah merombak ulang struktur dan kimia otak kita. Riset membuktikan ada hiperaktivitas parah di bagian otak yang namanya anterior cingulate cortex atau ACC. Nah, hiperaktivitas ini memicu kacaunya neurotransmitter kayak serotonin dan dopamin. Ujung-ujungnya apa? Terjadi gangguan emosional parah kayak depresi dan kecemasan yang nyampur aduk sama rasa sakit fisik tadi. Fakta ini ngasih kita penjelasan medis yang super kuat dan rasional soal tekanan psikologis hebat yang dialami Amy tanpa perlu repot-repot bawa teori senjata pengontrol pikiran yang tak kasat mata. Lanjut ke bagian 3, biologi di balik Havana Syndrome, biologi forensik dan ilmu medis. Sekarang kita lihat gimana sains menjelaskan insiden diplomatik tingkat tinggi yang satu ini. Kalau kita tarik mundur lini masanya ke akhir 2016 di Kuba, para korban di sana melaporkan gejala neurosensorik yang super aneh. Mereka dengar suara melengking dan ngerasain tekanan kuat dari arah tertentu. Gak heran dong kalau ini langsung memicu kepanikan global soal serangan sonik terkoordinasi. Itu terus terjadi sampai akhirnya National Academies turun tangan buat ngelakuin investigasi medis menyeluruh. Kalau kita pecah kaskade biologisnya langkah demi langkah, kita bakal nemu penjelasan yang jauh lebih saintifik. Tinjauan medis nunjukin kalau paparan awal itu mungkin banget disebabkan oleh energi frekuensi radio atau RF yang terarah dan berdenyut. Ini yang bikin trauma akut dadakan. Tapi,
Kenapa pasiennya bisa terus-terusan menderita sampai bertahun-tahun? Misteri ini kejawab oleh kondisi biologi yang disebut PPPD alias pusing postural perseptual persisten. Ini semacam gangguan vestibular fungsional. Maksudnya, trauma awalnya mungkin udah hilang, tapi sirkuit keseimbangan di otak tuh udah terlanjur adaptasi dengan cara yang salah. Jadinya otak terus mengirimkan sinyal pusing secara kronis. Sekali lagi, kemampuan luar biasa sistem saraf buat merombak sirkuitnya lah dalang utama gejala jangka panjang ini, bukan karena ada serangan konstan tiap hari. Kita masuk ke bagian 4, mitos bawah tanah. Realitas evolusi. Waktunya ngebongkar konspirasi bawah tanah. Di audit terakhir kita ini, kita bakal pakai biologi evolusi buat mematahkan mitos soal alien bermata raksasa atau makhluk purba super canggih di pangkalan rahasia bawah tanah. Coba kalian perhatiin baik-baik organisme luar biasa ini. Seekor kumbang gua sejati. Hasil evolusi jutaan tahun di bawah tanah. Dan kalian sadar nggak apa yang hilang darinya? Yap, matanya. Di lingkungan yang benar-benar gelap gulita, berevolusi punya mata besar tuh justru ide yang konyol banget secara biologi. Sains nyebut proses hilangnya penglihatan ini sebagai adaptasi troglomorfik. Jadi, kalau kita bandingin mitos internet dengan realitas evolusi, klaim kalau ada makhluk bawah tanah yang mengembangkan mata besar itu murni gagal total kalau diuji pakai sains biologi yang ketat. Mitos internet bilang, mereka butuh mata besar buat nangkep cahaya yang remang-remang. Tapi realitas evolusi bilang, kalau emang nggak ada cahaya sama sekali, buat apa capek-capek pelihara mata? Makanya, alam melakukan yang namanya evolusi regresif, secara aktif membuang organ penglihatan dan pigmen kulit karena struktur itu udah nggak berguna sama sekali. Konsep evolusi ketat yang main di sini adalah biaya metabolik atau metabolic cost. Asal kalian tahu, jaringan saraf yang ngebentuk sistem visual itu biayanya mahal banget. Mereka rakus menyedot energi. Nah, di lingkungan bawah tanah di mana nutrisi itu super langka, ngebuang-buang energi cuma buat ngasih makan mata yang nggak bisa dipakai, itu sama aja kayak vonis mati. Riset pada ikan gua membuktikan, dengan menghilangkan jaringan visual yang boros energi ini, organisme menghemat energi secara gila-gilaan buat bertahan hidup. Jadi, kehilangan mata itu justru adalah skill survival tingkat tinggi. Bagian 5. Kesimpulan. Fakta versus fiksi. Metode ilmiah beraksi. Sebagai penutup investigasi ilmiah kita hari ini, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat indah. Sains itu nggak butuh ngarang cerita soal sinar pengontrol pikiran atau alien bawah tanah bermata besar, cuma buat ngejelasin sebuah misteri. Sebaliknya, mekanisme biologi sungguhan, kayak otak kita yang menata ulang sirkuit rasa sakitnya sendiri, atau adaptasi evolusi cerdas yang rela membuang mata demi hemat energi, terbukti jauh lebih kompleks dan epik dibandingkan cerita fiksi manapun yang beredar. Saya mau ninggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir ini. Dunia alami tempat kita tinggal ini udah sangat rumit dan ajaib dengan sendirinya. Sains membekali kita dengan lensa untuk melihat keajaiban itu tanpa harus terjerumus ke jurang misinformasi internet. Pertanyaannya, lain kali kalau ada klaim super sensasional lewat di timeline kalian, apa kalian bakal biarin imajinasi kalian terseret arus liar? Atau kalian bakal mundur selangkah dan mengauditnya pakai sains? Terima kasih banyak udah ikut belajar dan bedah fakta bareng saya di Explainer hari ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di investigasi sains kita berikutnya.